Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan kenikmatan semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita. Dan tak lupa kami ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan rasa rindu serta kecintaan kita kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah atau yaumil akhir kita. Menanggapi pernyataan si Ihya siapa itu? Yang katanya kiai katanya, iya. Saya nggak perlulah nyebut kiai, kalau namanya kiai itu pasti untuk meluruskan umat supaya umat ini jadi dingin, supaya umat ini kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang saleh. Menanggapi pernyataan Ihya mengenai kitab Minhajul Istiqamah, harus ditambah ini karangannya Sayyid Utsman bin Yahya. Harus ditambah yang jelas, Minhajul Istiqamah fid dini bisalamah, atau perjalanan yang betul dalam memegang agama Islam. Itu pernyataan si Ihya, malah dibilang Sayyid Utsman, Al-Habib Utsman Mufti Batavia, menyalahkan thariqah, menyalahkan apa. Woi, lu bisa baca apa tidak nih kitab? Lu jangan memframing deh apa isi kitabnya, apa pernyataan kamu, ya, bentuk apa kemungkaran yang engkau gaungkan. Allah akan menunjukkan nih kebenarannya, ya. Di dalam Minhajul Istiqamah fid din bisalamah itu adalah, kalau diartikan nih, perjalanan yang betul dalam memegang agama Islam, bukan menyalahkan ahli thariqah. Habib Utsman bin Yahya, para sada Alawi, ini juga punya thariqah, namanya thariqah Alawiyin. Kita juga punya thariqah, ada thariqah Tijani, ada Naqsabandi, ada macam-macam. Lu jangan memframing yang enggak, iya. Ya. Di dalam kitab Minhajul Istiqamah fid din bisalamah itu diterangkan sama Al-Habib Utsman. Pada intinya itu bagaimana kita dalam menjalani tentang tuntunan menjalankan agama Islam dengan lempeng, dengan yang benar, sebagaimana diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang murni dan selamat dari para bid'ah. Bid'ah yang menyimpang. Ada dua bid'ah nih. Tuh, dirimu itu dirimu. Sebenarnya kamu itu Wahabi. Bid'ah itu ada dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Diterangkan juga dolalah seperti apa, yang hasanah seperti apa. Lu harus paham itu, bahwa handphone atau komputer, laptop Anda yang selalu buat Anda konten itu sebenarnya bid'ah. Tetapi hasanah apa tidak? Kalau hasanah itu artinya baik, hasan artinya baik. Baik itu untuk apa? Untuk memberikan
pengertian kepada para umat agar menjalin jalan yang lurus yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ihya. Di sini diterangkan, inilah perjalanan sekalian ulama dan aulia aus-solihin dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dinukil ini nukilannya, pembukaan daripada beliau dalam kitabnya Minhajul Istiqomah. Said Utsman bin Yahya mengungkapkan latar belakang penulisan kitab, diterangkan bahwa 3 sebab utama beliau mendorong menulis kitab ini. Yang pertama, tuntunan kepada umat muslim untuk menjadi seorang agama atau menjalani agama Islam yang baik dan benar. Kedua, kewajiban ulama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sebagaimana bentuk cinta dan kasih sayang kepada umat Islam. Ketiga, tanggung jawab moral untuk menjaga umat. Kamu memframing, bahkan di luar daripada konteks kitab tersebut, Anda sudah berbohong, Ihya. Ya, 3 poin aja sehingga Habib Utsman bin Yahya mengarang kitab Manhajus Sholihin. Mengarang kitabnya Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalama. Jadi bagaimana caranya? Pasal pertama itu bagaimana umat ini menjalankan agama Islam yang baik dan benar. Kedua, tugas dari ulama itu membimbing umat. Ketiga, bagaimana caranya kita menjalani sebagai bentuk tanggung jawab moral kita menjaga umat muslim agar selamat dunia akhirat. Ihya. Hati-hati dosamu. Karangan beliau yang mulia yang membimbing kita sebagai umat agar kita selamat dunia akhirat, engkau belokkan dengan beliau Said Utsman. Engkau framing untuk memusuhi para ahli thariqah. Netizen yang benar-benar ngerti tentang kitab beli bisa jadi bukti bahwa Ihya ini adalah pembohong. Jangan orang alim lu bohong-bohongi sia sebagaimana ilmu kamu itu. Diperingatkan kita sama Abuya Said Utsman bin Yahya agar kita selamat menjalani dunia akhirat ini, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Anda memframing bahwa kitab tersebut memusuhi para ahli thariqah? Jangan salah, semua sadaba alawi itu berthariqah, namanya thariqah alawiyin. Jadi kalau Said Utsman menyalahkan thariqah, nafik namanya. Ya. Netizen yang benar semua membaca, namanya Ratibul Adat, Ratibul Alatos, Ratibul Samus, itu adalah bentuk thariqah. Ya. Thariqah alawiyin.
Kalau Thariqah Alawiyyin tidak perlu ijazah khusus, saudara. Kalau Thariqah Tijani, Naksabandi, kita khusus. Ada ijazah umumnya, ada ijazah khosnya. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah, pasal-pasalnya pertama adalah mengkaji perintah Allah kepada setiap muslim. Itu satu, pasal pertama. Pasal kedua, perintah Rasulullah kepada umatnya. Apa perintahnya Rasulullah? Jalani semua apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Apa yang menjadi perintahnya Allah dan Rasulnya. Ketiga, pasal ketiga, mengkaji jejak Rasulullah. Apa langkah-langkah Rasulullah? Tidak lebih dan tidak ada kurang. Tidak ada apapun kecuali ittaqwallah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasal kelima, mengkaji definisi bid'ah dan macam-macam hukumnya. Bid'ah itu ada dua, dolalah, hasanah. Tidak mungkin sekelas para aulia Allah mengikuti bid'ah dolalah. Semua saat ini di dunia manapun, saat ini adalah bid'ah semua. Karena apa? Komunikasi, handphone, bid'ah. Semuanya bid'ah itu. Karena tidak diikuti zaman Rasulullah. Tetapi ada manfaatnya sehingga bid'ah tersebut jadilah hasanah. Ya. Dan tentang kuliat al-khamsah, 5 perkara wajib pada yang syarah. Adapun laku Thariqah yang disebutkan oleh Syed Utsman bin Yahya, itu Thariqah yang seperti apa? Karena banyak Thariqah yang menyimpang, bukan Thariqah yang muktabar. Paham? Banyak Thariqah, tapi ijma' ulama yang mana yang muktabar, mana yang bukan. Paham ya? Kalau nggak paham Thariqah, jangan ngomong Thariqah. Nggak pantas tahu. Iya. Anda baca sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimah sabaqa rasil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wal haqqam daril adim. Itu karangannya Asy-Syaikh Abuya. Al-Imam Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dia mengarang sholawat Fatih dan dia adalah mursyid pendiri Thariqah, namanya Thariqah At-Tijani. Ada Thariqah Ar-Rifai, ada Thariqah Naksabandi yang didirikan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau yang muktabar, ikuti. Itu jalan kita menuju kepada Allah. Lu nggak ngerti Thariqah, bicara Thariqah, menjalan-jalankan Thariqah, katanya Syed Utsman, ngawur kamu itu. Ya.
dan kebijakan dari Said Utsman menerangkan bahwa seperti apa yang sekiranya yang menjadi orang itu jihad atau orang itu katakanlah perang ngawur, itu ada definisinya. Yang jihad itu yang seperti apa, yang mencari kepentingan golongan itu seperti apa. Paham ya? Jadi tidak semua orang asal perang terus dibilang itu jihad. Bukan. Ada definisi jihad itu seperti apa nih? Jihad dalam membela agama, jihad dalam membela negara, jihad untuk urusan akhlak. Iya. Naudzubillah min dzalik. Tidak kau baca semua karangannya dari Said Utsman bin Yahya, Mufti Batavia. Beliau sujud aja setiap hari 100 rakaat. Beliau puasa setiap hari. Beliau mengarang kitab tidak asal-asalan. Paham kau? Jangan kau ngawur-ngawur kau. Netizen yang cerdas, netizen. Yang cerdas jadi orang. Jangan mau diadu domba. Ingat tadi, adapun Said Utsman mengarang kitab ini, itu membicarakan tentang keselamatan kita kepada Allah, supaya selamat kita dunia dan akhirat. Paham tidak? Jangan kalian menghujat. Ada orang menerangkan, kecuali Anda agama lain nih. Kalau agama lain, ayo sama saya. Ayo kita habis-habisan debat-debatan. Ya, saya sebenarnya malas kalau sama-sama Islam berdebat itu. Hanya oknum-oknum aja. Tapi kalau sama agama lain, ayo sama saya. Sudah cukup saya melihat kawan-kawan Bang Zuma, Bang Wafi, Bang Nandar, Andi Selebes. Sudah cukup bagi saya, sudah cukup. Beliau Masya Allah semuanya. Saya offline aja. Jangan, kalian punya agama lain, urus agama kalian sendiri. Lakum dinukum waliyadin, ikuti agamamu sendiri. Bagimu agamamu, bagiku agamaku juga. Jangan kalau buat carut marut tentang kehidupan dunia ini. Kalian yang menganut agama yang bebas, orang Jawa bilang kejawen, ya ikuti Anda, kejawen Anda sendiri. Gak usah banyak komentar tentang Islam, supaya gak bikin gaduh, tahu. Ya, yang cerdas netizen. Ingat, segala apa yang Anda ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita masing-masing. Begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.